Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Syukron kasiron, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Ibu Nawang Wulandari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa khususnya jurusan pendidikan bahasa Arab kelas A angkatan 2020. Izinkanlah saya menyampaikan beberapa poin ataupun menyampaikan beberapa pembelajaran tentang psikologi pendidikan guna untuk melengkapi tugas-tugas yang diberikan oleh dosen pengampu. Langsung saja berkaitan dengan judul tema perkuliahan hari ini, yaitu tentang DKB ataupun diagonis kesulitan belajar. Pengertian kesulitan belajar sendiri, pada umumnya kesulitan belajar merupakan suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan. Jadi kesulitan belajar sendiri merupakan suatu kondisi ataupun hambatan yang hambatan-hambatan tersebut menghalangi proses dalam pembelajaran dan kita mencapai suatu tujuan sehingga memerlukan usaha-usaha yang lebih keras untuk mengatasinya. Jadi pengertian kesulitan belajar sendiri, hambatan-hambatan yang mempengaruhi ataupun yang menghalangi proses belajar. Maksudnya dalam memahami pelajaran itu dia sangat susah dan harus menggunakan cara-cara tertentu ataupun cara-cara yang lebih keras untuk bisa menghilangkan DKB tersebut, diagnosis kesulitan belajar. 2. Ataupun yang B, kedudukan diagnosis belajar, kesulitan belajar dalam belajar. Jadi kedudukan diagnosis belajar, kesulitan belajar dalam belajar. Ada kesulitan dalam pembelajaran atau belajar tersebut. Kesulitan belajar yang dialami individu atau siswa yang belajar dapat diidentifikasi melalui faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Jadi kesulitan belajar dalam individu ataupun siswa itu menjadi faktor-faktor yang menyebabkan siswa tersebut susah ataupun sangat tidak maksimal dalam melakukan pembelajaran. C. Prosedur dan teknisi DKB. Salah satu lembaga pendidikan formal adalah menciptakan kesempatan seluas-luasnya pada setiap siswa. Jadi pendidikan formal ini sudah menciptakan kesempatan yang seluas-luasnya. Untuk apa? Untuk kita bisa belajar secara maksimal. Untuk siapa? Yaitu untuk semua siswa. Untuk mengembangkan dirinya secara optimal sesuai dengan kemampuan bakat. Jadi pendidikan formal ini sudah menyediakan ataupun menciptakan kesempatan untuk semua siswa yang mempunyai bakat, mempunyai minat dan potensi, sehingga dia bisa dikembangkan secara maksimal dalam mengasah ataupun mencari bakatnya tersebut. Nah, dan bakat tersebut sesuai dengan faktor lingkungan yang ada. Jadi lingkungan juga berpengaruh dalam prosedur teknisi dalam DKB tersebut. Adapun langkah-langkah tindak lanjut DKB, diagnosis kesulitan belajar. Sebagai seorang pengajar, kita harus bisa mengetahui karakteristik berbagai sifat. Jadi kita ini calon-calon pengajar, kita harus bisa memahami karakteristik satu individu dengan individu yang lain. Karena antara siswa satu dan siswa yang lain itu mempunyai perbedaan, pasti mempunyai perbedaan, baik itu perbedaan secara pola pikir, perbedaan secara pendapat, itu kita harus bisa memahami. Nah, berkaitan dengan langkah-langkah DKB, tindak lanjut langkah-langkah DKB, harus bisa mengidentifikasi kesulitan belajar. Kita sebagai mengajar harus bisa mengidentifikasi kesulitan belajar seorang siswa. Kita identifikasi dahulu, selanjutnya dengan mengidentifikasi masalah, rekomendasi referral, progis, identifikasi faktor-faktor penyebab, dan melakukan remedial. Itu adalah langkah-langkah DKB ataupun tindak lanjut DKB, diagnosis kesulitan belajar. Kita harus mengetahui masalah-masalah tersebut, mengidentifikasi atau masalah dalam pembelajaran ataupun baik itu masalah
di dalam internal siswa ataupun di dalam eksternal siswa tersebut. Setelah kita melakukan identifikasi, kita harus bisa mencari solusinya. Apa solusinya dari masalah-masalah tersebut? Nah, kalau solusinya itu sudah kita temukan, kita harus mempunyai metode lagi, yaitu pengulangan dalam metode pembelajaran, 2 pengayaan, 3 pengukuhan, dan 4 percepatan. Nah, itu kita harus bisa mengolah ataupun memberikan pengajaran ataupun tindak lanjut dalam DKB, diagonis keseluruhan belajar dalam seorang diri siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.